Baik teman-teman, di sini kita masuk untuk portal beasiswa unggulan gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya bakal menjelaskan terkait sertifikat prestasi, sertifikat kompetensi, dan sertifikat karya. Dan juga nanti saya coba bakal menjelaskan dan membantu untuk pengisian data-datanya seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk mempermudah hal tersebut, saya mencoba untuk menjelaskan perbedaan sertifikat ataupun lampiran dari prestasi, kompetensi, dan karya. Oke, pertama mengenai sertifikat prestasi. Jadi teman-teman sekalian, dalam sertifikat prestasi ini, teman-teman harus ketahui dulu ketentuan yang berlakunya ataupun persyaratannya. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah maksimal 3 tahun terakhir. Jadi prestasi yang kalian dapat ataupun penghargaan yang kalian dapat itu 3 tahun terakhir dengan tingkat minimal yaitu kota ataupun kabupaten gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sertifikat prestasi ini tidak melulu soal kejuaraan ataupun perlombaan. Teman-teman juga bisa menggunakan sertifikat non kejuaraan seperti kegiatan pengabdian, mendapatkan penghargaan, ataupun teman-teman mengikuti sebuah partisipasi, kelas, event, ataupun konferensi. Dan teman-teman juga bisa menggunakan sertifikat kegiatan delegasi dan terakhir yaitu sertifikat webinar. Kenapa sertifikat webinar juga bisa dimasukkan sebagai prestasi? Karena saya mengambil contoh-contoh di award tahun sebelumnya. Ternyata banyak mereka yang menggunakan sertifikat webinar dan alhamdulillah mereka juga bisa lolos gitu ya. Nah, seterusnya ada sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini biasanya memiliki masa berlakunya sendiri gitu ya. Dan sertifikat kompetensi ini tidak sembarangan bisa dipublikasi karena sertifikat kompetensi ini ada badan hukumnya bahkan nomor SK-nya sendiri gitu ya. Nah, nanti saya bakal memberikan contohnya terkait sertifikat kompetensi yang saya punya. Dan terakhir ada karya. Nah, karya di sini sesuai dengan bidang akademik kita yang diminta adalah buku ataupun jurnal. Dan teman-teman juga bisa mengupload untuk karya yang lain-lainnya seperti dari seni, gambar, video, ataupun karya yang kalian miliki. Di sini saya bakal coba ngisi satu persatu untuk terkait sertifikat prestasi terlebih dahulu ya. Oke, pertama saya coba buka terkait sertifikat prestasi. Nah, ini yang untuk kejuaraan dan mendapatkan juara gitu ya. Sebagai contoh, oke ini sertifikat yang saya punya dahulu. Oke, saya masuk. Oke, kita lihat nama kompetensinya ataupun nama perlombaannya. Oke, lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan LKS SMK. Oke, kita isi ya teman-teman sekalian. Oke, terus bidangnya kita cek lagi bidang cabinet making. Terus peringkat di sini peringkat 2, juara 2. Langsung masukin angka aja ya teman-teman sekalian. Terus tingkatnya tingkat provinsi. Kita lihat penyelenggaranya siapa, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Oke. Terus tahun mendapatkannya tahun 2017. Oke. Teman-teman sekalian diingat ini tahun 2017 berarti dia lebih dari masa berlaku yaitu 3 tahun terakhir. Ini saya gunakan hanya sebagai contohnya saja gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kita upload sertifikatnya, terus simpan. Nah, lalu Kak, bagaimana kalau sertifikat saya ini untuk perlombaannya tidak menang ataupun mendapat kategori lain? Oke, karena dalam sebuah kompetensi itu banyak banget kategori-kategori perlombaannya ataupun pemenangnya. Oke, saya berikan contoh. Oke, lalu oke, ini yang untuk kategori. Semisal saya ngikut lomba Civil Expo ITS 2020, saya masukin lombanya, nama lombanya Civil Expo ITS 2020. Bidangnya di sini yang saya ikutin adalah bidang National Concrete Competition. Saya isi. Terus peringkatnya di sini tidak juara 1, juara 2 ataupun juara 3, tapi saya dapat kategori most favorite video. Terus tingkatnya tingkat nasional.
Penyelenggaranya Teknik Sipil ITS. Itu ya. Terus tahun mendapatkannya di tahun berapa ya? 2020. Oke, terus kita upload ya sertifikatnya. Nah, ini untuk sertifikat yang teman-teman mengikuti sebuah perlombaan namun hanya sebagai peserta saja ataupun tidak memenang kategori ataupun kejuaraannya. Oke. Ini sebagai contoh saya masukin juga peserta ya. Oke. Nih, ini lombanya lomba ide kreatif mahasiswa. Saya masukin. Bidangnya saya dilihat di sini, bidang kewirausahaan. Peringkatnya karena saya di sini nggak dapat juara, sebenarnya sih dapat juara lah. Tapi kan dapat biasanya kalau dalam perlombaan juga ada sertifikat pesertanya. Nah, di sini saya isi aja untuk contoh untuk sertifikat peserta. Oke. Oke, sebagai contoh misal kabupaten atau kota aja penyelenggaranya. Oke, ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, tahun mendapatkannya 2000 berapa ya? 2019. Terus masukin filenya. Oke, ini sebagai contoh untuk yang teman-teman bilang ikutin sebuah perlombaan namun belum rezekinya untuk menjadi juara. Oke, udah. Lalu di sini kita bisa masukin lagi untuk contoh sertifikat delegasi. Nah, jadi di sini saya pernah ikut sebuah delegasi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kita isi. Nah, untuk delegasinya tuh langsung aja nama kegiatan ataupun eventnya. Yaitu event yang saya ikuti adalah Istanbul Youth Summit. Selanjutnya adalah sertifikat kompetensi. Selanjutnya di sini ada sertifikat delegasi yang pernah saya ikuti ya teman-teman sekalian. Oke, saya isi aja langsung namanya. Istanbul Youth Summit. Bidangnya bidang, saya juga bingung ini bidangnya bidang apa. Oke, langsung saya sisi bidang delegasi aja nggak apa-apa. Oh sorry, delegasi di sini. Ini eventnya event kita sesuai ini aja ini kepemudaan. Terus tingkatnya internasional. Lalu penyelenggaranya ini diadain oleh Youth Break the Boundaries. The Boundaries. Ini ya tulisannya ya. Terus tahun mendapatkannya 2021. Sertifikat langsung kita upload gitu ya. Oke, ini untuk yang delegasi ya teman-teman. Simpan. Lalu udah delegasi, ada lagi contoh untuk partisipasi ya. Nah, partisipasi ini ada 3 yang bisa saya jadikan sebagai rujukan untuk teman-teman bisa ngisi ya. Kelas, event, ataupun konferensi. Oke, ini saya untuk kelas dulu saya isi. Nah, kan banyak banget sekarang kelas-kelas yang nyediain online untuk
kelas-kelas baik itu gratis ataupun berbayar. Nah, itu teman-teman juga bisa ikuti sebagai partisipasi gitu ya. Oke, saya sebagai contoh. Oke. Saya ngisinya summer short term program gitu ya. Summer short term program lagi. Oke, ini aja. Terus bidangnya bidang engineering. Terus ini partisipasi ataupun peserta juga bisa sebenarnya. Tingkatnya tingkat internasional. Penyelenggaranya itu adalah National Center University di Taiwan. Oke, tahun mendapatkannya 2019. Oke, terus upload kelas. Ya udah disimpan, lalu kita masuk lagi untuk yang partisipasi tapi event. Nah, event ini banyak banget yang teman-teman bisa isi sesuai yang kalian punya. Nah, di sini adalah saya ikutin Islamic Student Camp. Teman-teman juga bisa menggunakan eventnya dari kegiatan semacam pramuka, kegiatan ya intinya kegiatan event partisipasi gitu ya yang produktif. Oke, saya sini kegiatannya Islamic Student Camp. Bidangnya karena bidangnya di sini adalah bidang keagamaan ya. Oke, peringkatnya partisipasi, tingkatnya provinsi, penyelenggaranya adalah Ikatan Aktivis Rohingya Rusia. Tahun mendapatkannya 2000 berapa ya? 2016. Ini sebagai contoh aja ya. Karena kan maksimal 3 tahun terakhir. Oke, simpan. Oke. Terus nama prestasi selanjutnya untuk yang conference. Nah, teman-teman yang pernah ikut conference itu boleh juga. Nah, di sini saya Nah, ini langsung kalau konferensi langsung aja ikut jelasin konferensinya apa di International Symposium. Oke, karena panjang banget ya langsung saya isi aja bla 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 dalam kurung IS C I I oke itu kurung. Terus bidangnya bidang engineering. Oke, terus peringkatnya sebagai partisipasi, sebagai presenter, ini sama seperti sebagai pembicara. Terus pilih internasional. Penyelenggaranya itu adalah ICOSI. UMY. Tahun mendapatkannya 2019. Terus kita upload. Terus simpan. Oke. Terus masukin lagi untuk sertifikat apa ini? Sebagai contoh reward ataupun penghargaan gitu ya. Oke, reward. Nah, ini saya sebagai contoh saja. Prestasinya adalah program kreativitas mahasiswa PKM.
Siswa, bidangnya bidang, oke ini skemanya PKMGT. Oke, GT itu gagasan tertulis. GT. Peringkatnya di sini peraih pendanaan. Tingkatnya tingkat nasional, penyelenggaranya ini kementerian berarti Kemendikbud ya. Kemendikbud. Tapi sebenarnya bagusnya ditulis panjang ya, Kementerian Pendidikan bla 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 gitu ya. Terus tahun berapa kan 2020. Oke, terus di-upload. Simpan. Terus lanjut lagi. Apa ini referensinya? Oke, volunteer. Ini juga boleh. Nih, berarti saya ngisinya adalah BU Mengabdi. Bukan BU Mengabdi. Apa ya? Oke, ini volunteer pengajar dalam program PU Teaching. BU Teaching. Oke, terus bidangnya pengabdian ataupun pengajar ya. Terus peringkat volunteer, pilih tingkatnya ini tingkat kota Yogyakarta, waktu itu regionalnya. Terus penyelenggaranya BU Mengabdi, BU di, terus tahun mendapatkannya tahun 2000 berapa ini? Mana tanggalnya ini ya? Oke, saya lupa tanggalnya, kira-kira 2000 sebelum pandemi itu 2018. Oke, simpan. Terus lahir yaitu ada webinar. Oke, saya isi. Oke, ini ya. Namanya seminar nasional mengkaji bla 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 gitu ya. Kalau seminar kita tulis seminar nasional, masukin aja judulnya gitu ya kalau yang ikut webinar, ataupun seminar ataupun webinar sama aja, pengisiannya seperti ini sebagai contoh aja. Oke, mengkaji bla bla bla, nanti teman-teman isi full sampai ke sentris gitu ya. Terus bidangnya engineering, peringkatnya sebagai peserta. Terus pilih nasional, penyelenggaranya di sini teknik sipil UNS. Terus tahun mendapatkannya 2019. Oke, selesai. Oke, simpan. Nah, itu selesai untuk sertifikat prestasi ya teman-teman sekalian, teman-teman yang bisa isi, dan ini sebagai rujukan untuk pengisiannya. Lalu sertifikat kompetensi. Oke, sertifikat kompetensi itu saya punya contohnya dahulu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk sertifikat kompetensi ini memang jarang dimiliki gitu ya, karena ini ada ujian-ujiannya dan itu juga berlangsungnya lama untuk prosesnya. Nah, biasanya sertifikat kompetensi itu udah jelas, dia keterangannya pasti ada keterangan kompetensi gitu ya. Nah, biasanya juga sertifikat kompetensi ini punya badan hukum ataupun nomor SK-nya. Di sini ada nomornya
01, 102 hingga 1076 ini. Penyelenggaranya jelas gitu ya. Dari pemerintah Provinsi Bengkulu gitu ya teman-teman sekalian. Kalau nggak punya sertifikat kompetensi ya udah dikosongin aja gitu ya. Oke. Nama kompetensinya teknik konstruksi kayu. Terus bidangnya kita lihat, biasanya juga jelas bidangnya teknologi dan rekayasa. Terus penyelenggaranya ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun mendapatkannya tahun 2017. Oke. Oke, selesai simpan. Oke. Oke, nggak keisi, kita ulang lagi. Konstruksi kayu, bidangnya teknologi pengembangan dinas, tahun mendapatkannya tadi 2017. Kita simpan. Oke, udah ya. Nah, kita juga coba, saya coba cari contoh sertifikat kompetensi itu. Biasanya kalau sertifikat kompetensi itu jelas semua teman-teman sekalian, dia udah ada keterangannya kompetensi gitu ya. Nah, gitu. Biasanya ada semua keterangannya kompetensi karena menunjukkan sebuah keahlian ataupun keterampilan gitu. Oke, terakhir ada daftar karya. Nah, di sini ada 3 opsi, buku, jurnal, dan lainnya. Oke, pertama untuk buku dulu. Oke, ini sebenarnya saya belum punya karya tentang buku ya teman-teman sekalian. Oke, kemarin banyak banget yang nanya ke saya terkait sertifikat terkait daftar karya untuk buku. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang bilang, Kak, apakah buku antologi itu boleh dimasukin? Apakah buku kumpulan karya itu boleh dimasukin? Boleh, asal itu sudah terpublikasi ataupun publish oleh penyelenggaranya ataupun penerbitnya. Nah, ini sebagai contoh. Ini dari Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Pamulang tahun 2020. Nah, untuk sebuah buku pasti itu ada namanya nomor, mana ya? Saya tunjukin. Nah, ada namanya nomor ISBN-nya gitu ya sebuah buku. Dan jelas ada penerbitnya gitu ya. Itu adalah sebuah buku. Nah, kemarin ada juga teman-teman yang tanya, Kak, bagaimana kalau aku ikut sebuah kompetensi, sebuah perlombaan gitu ya. Namun dalam perlombaan tersebut kami membuat sebuah karya gitu. Namun karya itu karya tulis itu tidak terpublikasi. Apakah boleh kami masukin sebagai daftar karya? Jawaban dari saya tidak. Karena kenapa? Karena tidak ada penerbit ataupun hak cipta dari karya tersebut. Jadi fungsinya sebuah hak cipta adalah ketika karya teman-teman sekalian dipakai orang lain, nah orang lain ini bakal mendapatkan sanksi gitu ya karena menggunakan karya kalian yang sudah mempunyai hak cipta. Itulah fungsinya dari sebuah hak cipta ataupun sebuah karya tersebut gitu. Nah, ini saya isi sebagai contoh saja. Nah, ini kumpulan naskah. Oke, saya isi ya. Buku nama karyanya adalah kumpulan naskah bla 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 sampai tingkat nasional. Terus bidangnya esai ilmiah. Penyelenggaranya ini siapa? Oke, Himpunan Mahasiswa Matematika. Universitas Pamulang. Pamulang. Oke. Tahun mendapatkannya tahun 2020. Nah,
Dan juga teman-teman, kalau teman-teman punya publikasi buku terkait buku semacam jurnal ataupun yang lainnya. Nah, kalau nggak ada penyelenggaranya seperti ini ataupun nggak bukan dalam kategori perlombaan seperti ini, nah teman-teman bisa langsung aja masukin penerbitnya gitu ya. Misal kalian buat buku cerita, buku novel ataupun buku biografi ataupun autografi, nah kalian langsung aja masukin penyelenggaranya itu penerbitnya itu sendiri gitu ya. Boleh. Oke, unggah file. Oke, terus buku. Nah, maksimum 2 MB gitu ya. Nah, caranya gimana ngakalinya? Oke, teman-teman cukup masukin nanti yaitu di bagian covernya saja, terus penerbit gitu ya. Oke, ada bagian identitas penerbitan ini sama langsung ke naskah teman-teman sekalian. Bila teman-teman naskahnya itu adalah semisal contoh adalah esai, karya tulis, puisi, itu langsung aja masukin. Ini sebagai contoh, misalnya saya waktu itu lomba juara berapa nih contoh, saya juara 2 harapan gitu kan. Nah, teman-teman langsung aja masukin yang teman-teman tadi juara ini sama pastikan ada judul karya teman-teman tuh sama namanya itu aja, terus karyanya apa. Itu ya. Nah, sampai sini aja nanti. Oke, nah sampai data pustaka aja. Terus yang lainnya nggak usah. Cukup cover, identitas penerbit, sama karya kalian langsung. Di sini kita pilih lagi yaitu jurnal. Nah, nama jurnalnya itu kita bisa masukin dengan nama judul dari jurnal kita tersebut ya. Oke, terus bidangnya engineering. Penyelenggaranya nama jurnalnya itu. Oke. Terus tahun akan 2020. Upload filenya. Oke, terus simpan ya. Oke, udah. Nah, oke. Selanjutnya ada bagian lainnya. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mohon maaf untuk kategori yang lainnya ini bagian karya saya tidak punya referensi ataupun contohnya. Nah, mungkin teman-teman yang punya karya dalam bidang seni, baik itu lukisan, gambar, video, ataupun sejenisnya, yang teman-teman anggap itu sebuah karya, itu silahkan dimasukkan, nggak masalah. Yang penting jelas di sana ada penyelenggaranya ataupun hak cipta dari karya teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman langsung lampirkan saja hak cipta tersebut ataupun penyelenggara tersebut ataupun dari karya teman-teman gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian terkait penyampaian saya mengenai perbedaan lampiran sertifikat prestasi, kompetensi, dan karya ini. Mungkin apabila ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat mengenai ketiga hal ini, mungkin teman-teman boleh sampaikan, ataupun bila ada informasi yang belum saya sampaikan, mungkin teman-teman boleh tanyakan ataupun memperbaiki kesalahan dari informasi yang saya sampaikan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.